Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat tester LED yang tidak nyetrum. Dan tentunya bisa kita setting arusnya. Arus mau arus besar ataupun kecil juga bisa. Dan sebelum kita mulai video kita kali ini, bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik subscribe dan klik suka dan juga komentar dukungan di video ini. Dan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Ya, langsung saja untuk persiapannya. Yang pertama, bahan yang kita butuhkan adalah 2 trafo. Ini trafonya sama, bisa pakai 300 mA, 1 ampere. Semakin besar trafo, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Pertama adalah trafo ini. Kedua adalah dioda. Dioda bisa langsung yang pakai dioda brid yang langsung, ataupun bisa kita buat dari dioda 1N4007. Ya, untuk membuat dioda brid ini sangat mudah sekali. Ya, bisa kita lihat di sini ya, ada 4 dioda. Yang pertama tinggal kita satukan di bagian garisnya, kita puntir ya, seperti ini. Kemudian yang satunya ini kita satukan di bagian yang tidak ada garisnya ya, kita puntir juga. Kemudian kita satukan di bagian ini. Ini sembarang begini sama saja, dan kita puntir. Ini sangat mudah sekali dalam pembuatan dioda brid ini. Nah, setelah kita puntir, untuk plus dan minnya, ini yang ada garisnya ini plus, dan yang tidak ada garisnya ini adalah min. Bisa kita potong saja. Ini yang tidak ada garisnya, ini yang ada garisnya. Ini sisanya kita potong untuk input AC. Kita potong. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah resistor. Di sini saya sarankan untuk menggunakan resistor 10 ohm. Tapi di sini saya, karena nggak ada, ini saya pakai 100 ohm. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang di alat saya itu pakai yang 10 ohm. Ya. Dioda, 2 trafo, kemudian resistor. Bahannya cuma ini aja. Ya, langsung saja ini kita rakit. Pertama-tama di bagian trafo itu ada dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi primer. Bentar. Oke. Yang pertama adalah primer, input 220, kemudian sekunder. Ini bisa 12, 24 atau terserah. Ya, ini yang pakai 24 volt. Nah, dan satunya lagi juga sama. Nah, ini ada primer, ada sekunder. Dan di sini kita sambungkan ini seperti ini ya. Ini sekunder 24 voltnya, ini kita sambungkan jadi satu. Kita sambungkan, kita solder. Intinya di bagian primernya, primer, kemudian sekundernya kita jadikan satu. Ini sekundernya kita solder. Oke, satunya lagi kita solder. Dan ini bolak-balik nggak apa-apa ini. Oke. Dan setelah kita solder, ini kita kasih solasi bakar supaya dia tidak nyetrum. Kita potongkan
isolasi bakar. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Ini harus kita selalu sedia ini isolasi bakar kalau kita suka buat project. Oke, sudah mengkerut. Kemudian kita dapati dua input primer 220 volt. Jadi ini terserah input dari sini atau sini, terserah. Tapi kita pakai input AC-nya dari sini. Kemudian output AC-nya ini tinggal kita sambung dengan dioda. Ya, dioda yang bagian AC. Ini tadi kan yang ada garis dan ini tidak ada garis. Yang ini adalah input AC yang satu dan satunya lagi. Kita solder di bagian input AC-nya. Oke. Sebentar saya zoom supaya kelihatan. Ya, tinggal kita sambungan saja. Oke. Nah, dan di bagian plus dan minusnya ini salah satunya kita sambung dengan resistor. Di sini saya menggunakan yang 100 ohm. Tapi kalau bisa, kalau ada, pakai yang 10 ohm supaya dia tidak makan arus banyak. Oke, setelah itu tinggal kita coba untuk tes LED. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kabel yang sudah saya sambung menggunakan prop. Kita sambung di bagian output alat kita. Oke, satunya lagi di sini. Oke. Dan setelah itu tinggal kita colokan listrik. Di sini saya menggunakan jabet buaya. Saya jabitkan di sini. Dan kita jabitkan di bagian input trafo. Kita pindah trafonya agak sana. Kita nyalakan ya alatnya. Oke, di sini wattmeter menunjukkan 2 watt. Ketika kita konsletkan dia 5 watt. Nah, ini arusnya sangat kecil sekali. Dan kita coba menggunakan alat ampermeter tester ya. Kita matikan dulu beban LED-nya. Kita coba arusnya berapa. Nah, 16 mA. Kita cek pakai beban LED, dan ini adalah realnya. Nah, di sini cuma 10 mA. Ini karena trafo yang kita gunakan sangat kecil dan resistornya ini besar sekali. Jadi dia cuma 10 mA. Kan kita coba untuk menghilangkan resistornya ini. Kita coba langsungkan. Kita sambung langsung. Apakah dia juga bisa besar? Cuma 10 mA. Jadi kemampuan dari trafo kecil ini cuma 10 mA. Dan ini sudah lumayan sekali jika kita gunakan untuk tester LED setelah kita panasi ya. Setelah kita memasang chip LED, tinggal kita cek menggunakan alat ini.
dan saya gunakan LED DC SE ya. Ini kita coba tes dan menyala dengan terang. Dan ini tergantung dari besarnya trafo kita. Oh ya, tadi anti konsletnya belum saya matikan. Coba akan saya matikan dulu anti konslet. Oke, kita cek apakah semakin. Oh, tetap sama saja. Oke, kita matikan dulu. Dan kita gambar bagian skemanya. Ini kita sisihkan dulu saja. Kalau kita pakai yang trafo yang lebih besar, nanti arusnya juga semakin besar lagi. Tapi kalau trafonya kecil, ya arusnya sesuai dengan trafonya. Oke, pertama-tama tadi adalah trafo di bagian primer, dan ini adalah sekundernya, dan ini sekunder primer satunya kita sambungkan. Kemudian di bagian primer trafo satunya, di sini kita sambungkan dengan dioda brid. Oke, untuk diodanya ya seperti itu skemanya ya. Di bagian garis, dua garis ini adalah plusnya dan satunya adalah min. Ini kita sambung dengan resistor 10 ohm ya, 10 ohm. Di sini 10 ohm, bisa di plus atau minnya. Kalau garisnya dua adalah plus dan satunya lagi adalah min. Dan ini tinggal kita gunakan untuk tester LED ya, seperti inilah gambarannya. Ini primer 220, kemudian sekundernya kita sambungkan sekunder trafo sebelahnya, dan primernya ini kita gunakan untuk tester. Besarnya arus sesuai dengan besarnya trafo yang kita gunakan berapa miliampere. Mungkin intinya seperti ini. Dan ini kenapa kok tidak nyetrum? Dikarenakan kita tidak menyentuh ground yang ada di tanah, karena ini sudah diisolasi di sini. Jadi tanah itu adalah ground apa namanya, AC ya. Jadi kalau kita nyentuh di sini, nah, ini nanti kita akan, misalnya ini kita, terus kita nyentuh di sini ya. Nah, ini listriknya ini akan mengalir dari tubuh kita ke arah tanah atau ground. Kalau kita nyentuhnya di sini, ini tidak bisa mengalir karena ini terputus. Kalau PLN itu ada groundnya. Nah, ini tidak nyambung ke ground yang di sini. Begitu pula yang di sini nggak nyambung ke ground. Jadi meskipun kita pegang salah satunya tidak akan kesetrum. Tapi kalau kita pegang dua-duanya di sini dan di sini, ya, nanti arusnya akan mengaliri kita, akhirnya kesetrum. Nah, tapi setrumnya cuma di sini, tidak sebesar yang ada di sini. Ya, mungkin sekian video kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada akhirnya saya akan undur diri ya. Jangan lupa klik suka, komentar, dukungannya, dan sampai jumpa lagi di video-video kita lainnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara tuser lainnya. Ya, mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.